Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan terpilihnya 12 rasul oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka secara langsung Allah menyatakan bahwa janji keselamatannya telah diperbarui. Janji keselamatan tidak lagi didasarkan oleh garis keturunan darah kepada 12 suku bangsa Israel, melainkan didasarkan kepada iman dan kesetiaan kepada gerejanya yang didirikan oleh 12 para rasul, di mana pemimpin utamanya Paus yang pertama adalah Santo Petrus. Perjanjian keselamatan itu adalah perjanjian kesetiaan antara Allah dengan umatnya, antara umat Allah dengan Allah, yakni dikatakan bahwa aku adalah Allahmu dan kamu adalah umatku. Perjanjian yang semacam inilah yang senantiasa membawa suatu perjanjian keselamatan. Dan sebagaimana di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa perjanjian yang pertama, yang lama, sudah usang dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian janji keselamatan itu telah diperbarui. Dan perjanjian keselamatan itu tidak lagi kepada bangsa yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir, namun kepada mereka yang setia dan percaya kepada Yesus yang membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Itulah janji keselamatan yang telah diperbarui oleh Allah, bahwa janjinya itu kepada mereka yang setia dan tetap di dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus yang telah mengampuni dan menghapus dosa-dosa dunia. Disinilah yang dikatakan di dalam kitab Ibrani, bahwa mereka yang menjadi umatku ialah mereka yang mengingat belas kasihan Allah yang telah mengampuni dan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, perjanjian keselamatan ini bersifat kekal dan abadi. Bagi mereka yang senantiasa setia menjadi umat Allah, yakni umat yang percaya kepada Yesus Kristus, Sang Penebus dosa dunia, yang telah menunjukkan belas kasihannya, mengampuni dosa-dosa kita, dan telah menghapus dosa-dosa dunia, maka mereka akan selamat. Dan perjanjian yang telah diperbarui ini sebagai perjanjian keselamatan
Nyatalah bahwa itu terjadi secara turun-temurun, diwariskan kepada gerejanya yang adalah umat Allah itu. Gereja adalah persekutuan umat Allah yang percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di mana gereja itu didirikan oleh 12 para rasul. Dan itu didasarkan oleh iman dan kesetiaan mereka. Dan kita mewarisi iman dan kesetiaan dari para rasul itu. Dengan demikian, ketika kita senantiasa tetap di dalam kesetiaan kita, iman akan Tuhan kita Yesus Kristus tetap menjadi umatnya sampai dengan akhir hidup kita, maka kita akan mencecap perjanjian keselamatan dari Allah Tuhan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita senantiasa tetap berada di dalam jalur keimanan kita, agar kita selalu diingat oleh Allah dan kita mencecap perjanjian keselamatan itu.